Halo traders, jumpa lagi. Saya akan review hasil mingguan penjara One Piece ya. Ini judul EA-nya Gomu Gomu no Mi Gear 4 ya, model Snake Man. Nah, jadi EA ini itu developernya Bang Ali ya. Entah, saya lupa nama lengkapnya. Bang Ali. Kemudian yang pertama adalah Hito no Mi model Nika. Kemudian yang kedua adalah Gomu Gomu no Mi Snake Man. Nah, ini jenis EA Martingale ya, Martingale. Kemudian yang Hito no Mi itu dibilangnya scalping. Tapi ternyata pas coba ternyata muncul Marty dan akhirnya MC ya. Dan untuk EA ini saya run di gold ya. Memang ada beberapa opsi ya. Ada gold, kemudian TC ya. Kemudian apa lagi ya? Saya lupa ya. Banyak juga untuk pilihannya, untuk opsinya. Kemudian start modal awalnya untuk di 10.000. Makanya akun sen ya. Akun sen 100 USD berarti 10.000 sen ya. Dan kemudian masalahnya adalah ini log akun ya, log akun dan cuman bisa run di demo akun itu sayangnya ya. Jadi untuk bagi-bagi itu belum bisa karena memang log ini log akun ya. Ya, ini di log di nomor akun. Dan kemudian untuk saya realkan di sini adalah pakai resep dokter ya, pakai resep dokter. Kemudian untuk masuki minggu keempat sudah penggunaan di 1 bulan ya. Dan untuk di EA ini itu bisa digunakan di broker dengan digit untuk gold maupun 3 digit. Itu ada pilihannya sendiri. Kita di inputan itu memang benar-benar cuma ada pilihan option. Yang pertama itu adalah pairnya apa, yang kedua itu adalah TP-nya ya. TP-nya itu di berapa, bukan di berapa sih, TP-nya itu mau yang high, low atau medium gitu. Cuma 3 pilihan itu. Jadi kita nggak bisa set TP pakai angka, itu nggak bisa ya. Cuman ada high, medium. Ketiga adalah time frame yang digunakan, mau time frame di mana kayak gitu. Untuk pilihannya, untuk setnya silakan buka playlist lagi dan cek untuk video-video awal. Itu video nomor 1 atau nomor 2 ya, yang judulnya untuk setting EA Gomu Gomu no Mi. Oke, itu akan kelihatan ya, kelihatan sekali. Dan kemudian seperti apa sih ininya, hasilnya di 1 bulan ini atau minggu keempat. Dan kemudian saya akan cek juga untuk drawdownnya berapa besar. Oke, jadi ayo kita cek. Oke, ini udah 11.500. Awal di 10.000 berarti sudah gross sekitar 15%. 1 bulan 15%. Cukup kecil ya, cukup kecil. Tapi sebanding dengan lotnya juga ya. Ini modalnya adalah di 0,01 ya. Kemudian dia muncul Marty ya. Ini kemungkinan kelipatan Marty-nya adalah 1, berapa ya ini ya? 1,5 ya, 1,5. Jadi ini Marty-nya itu antara 1,4 atau 1,5. Di sini 0,01, 0,02, langsung 0,03, kemudian ke 0,04-nya diloncati. Artinya memang Martingale kelipatan dari 1,4 sampai 1,5 itu. Kemudian ini juga tipenya hedging. Jadi berapa player nanti mungkin belum ketemu ya untuk ininya, apa namanya, logiknya. Dia akan buka sell ya, buka sell. Kemudian EA ini juga ya, katanya EA Marty dalam Marty. Aneh ya juga ya, Marty dalam Marty. Oke, jadi Marty dalam Marty itu adalah ketika ya ini muncul Martingale yang sudah layarnya banyak, kemudian dia akan melakukan scalping, Marty scalping kecil-kecilan ya, sehingga pas lagi floating berapa layar gitu
tetap stabil di sana, otomatis dia akan buka untuk scalping kecil-kecilan untuk Marty. Makanya Marty adalah Marty kayak gitu. Itu sih untuk apa namanya dari pengarahan dari developernya ya, seperti itu deskripsinya ya. Oke. Nah, kemudian makanya hasilnya juga slow ya. Sebulan cuma grow 15% gitu. Tapi kalau misalnya konsisten ya, lumayan sih, karena AI ini bisa ditinggal tidur ya. Bisa ditinggal tidur, bisa ya biarkan AI berjalan 24 jam gitulah, non-stop gitu. Karena memang slow profit, dan mungkin kita cek untuk tradernya apakah slow juga ya. Oke, mari kita cek. Ini hasil hari ini ya, sudah close. Oke, kita lanjut ke ini dulu, ke hasil minggu ini, minggu keempat, berarti dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Juli tanggal 1. Sip. Oke, dapat 276 sen ya, atau 2% sih untuk grow. Wih, banyak kan ya. Tuh ada sell tuh. Oke, lanjut ya ke hariannya aja. Juni tanggal 27. Kalau misalnya 200 berarti hariannya cukup kecil ya. Cek. Hariannya dapat, ini dapat tuh 55. Nah, karena TP-nya itu bukan berdasarkan poin maupun pips ya, tidak bisa kita input ya dengan angka, cuman ada low, high sama medium aja, sehingga memang berapa poin awal itu ya, berapa TP-nya itu kita kurang tahu, tapi memang sekitar kayaknya di 2,6an ini ya, rutin di 2,6 ini tuh ya. Kemudian kalau misalnya muncul martingale baru, kalau misalnya sekali trading mungkin di 2,6 ini yang mungkin TP medium ya. Ini tuh 2,62, ini 2,61, ini 2,62, mungkin kena slip pick ya. 2,61 mana lagi 2, nih 2,62 ya, berarti TP medium ini dia akan mencari sekitar berapa ya, 200 poin ya, 200 poin ya, atau 200 poin, 200 pips ya, 200 pips ya mungkin ya, karena ini jadinya adalah 2000 ya, karena 1 pips 10 poin, karena ini pakai Agnes ya. Kalau misalnya di mungkin yang broker 2 digit itu 20 pips, tapi kalau misalnya di sini 26 ya, 26 pips. Kalau di sini mungkin 260 ya. Tuh, 262 ya, tadi 261, 262, mana lagi? Belum ada lagi ya. Oke. Ini adalah TP di medium. Saya belum cek untuk TP yang high ya. Yang high mungkin lebih jauh lagi, mungkin bisa aja 2 kali lipatnya ke 5 ya, ke 5. Tapi karena kejauhan ya untuk TP-nya, jadi akan lebih high risk karena akan buka martingale lagi kayak gitu. Kalau misalnya low itu lebih tepat ya, mungkin di satuan ya, di 1 itu lebih tepat dia TP, sehingga juga lebih tepat untuk OP lagi kayak gitu. Kalau misalnya yang high itu mungkin lama OP-nya, tapi kalau misalnya sekali OP floating dan akhirnya muncul Marty kayak gitu. Jadi tengah-tengah aja deh, yang stabil itu medium gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke tanggal 28. Tanggal 28, tanggal 28, 28 sip. 28 tuh dapat 46 tuh. Enggak sampai 0,5% ya per hari. Nih tuh 2,64 tuh. Benar ya, berarti TP-nya medium sekitar 26 pips di broker 2 digit, atau di Agnes ini 260 pips. Sip dah, sip. Kemudian lanjut lagi tanggal 28, 29. Tanggal 29, tanggal 29 dapat 53. Oke, berarti memang dapat 2,5%-an ya per hari, sehingga kalau misalnya 5 hari trading baru dapatnya 2% ya, benar ya, 2%-an lah ya, 2%-an, karena 2 hari aja 1%, 2 hari 1%, 2%-an lebih lah gitu, atau 2,5%. Berarti benar dong ya tadi hasilnya.
tanggal 30 tanggal 30 sip, 34 61 ya. Oke, jadi dari 0,05 kemudian ada marti lagi nggak ya? Oh nih 0,03, 0,05 sama 0,08. Setelah 0,08 kemungkinan 0, berapa ya? Ini mungkin ke 15 atau 14 ya mungkin. Oke, mantap. Lanjut lagi, terakhir di tanggal 1. Tanggal 1. Ini posisinya banyakan buy ya. Jarang yang sell nih. Tuh buy semua tuh. Ini belum ada jarang yang sell ya. Oke, dapat 59 ya. Sekarang juga lagi buy ya. Oke, lanjut ya. Berarti hasil di minggu ke berapa ini? Minggu keempat ya. Itu berarti dapatnya adalah sampai tanggal 1 276 ya. Atau 2,7%. Oke, lumayan. Ini grow sebulan berarti dari tanggal berapa ya? Coba kita cek ya. Itu 4 Juni ya. Coba 4 Juni harus. Berarti dari tanggal berapa ini ya saya mulai. Oke, ini tuh benar ya. Berapa ini ya? Dapat 1533. Ya, sekitar itu dah ya. 15% grow. Seperti benar. Oke lah, mantap sih. Snakeman. Oke. Sekarang kita akan cek untuk berapa sih drawdownnya. Kita ke MK5. Nah, ini dia ya MK5-nya. Benar ya, lagi floating. Kemudian di sini algo trading 100%. Oke, grow-nya 20%. 20% harusnya 15% ya. Memang untuk grafik di sini untuk grow ini itu jangan kita lihat karena memang gimana ya? Kalau misalnya nih ada awal itu deposit berapa, dia akan masuk di initial deposit, misalnya 50 USD gitu. Kemudian ada penambahan lagi di ada suntik dana misalnya. Kemudian ada paling bawah itu ada balance ya. Dan untuk ini grafiknya persenannya biasanya ngitung ke yang deposit awal, initial deposit itu. Kemudian akhirnya bisa aja malah grafiknya persenannya tinggi padahal baru harusnya 10%, malah grafiknya bisa 30% kayak gitu. Itu bisa karena dihitungnya itu di modal awalnya kayak gitu, bukan di suntik dananya. Jadi nggak dikalkulasi lagi ke suntik dana gitu, karena semuanya ke equity ya kayak gitu. Nah, makanya ini nggak bisa benar-benar grafik itu menentukan oh sekian persen sudah grow, padahal memang dia ada suntik dana gitu. Oke. Kemudian lanjut lagi nih. Drawdownnya 8% men, 8% cukup kecil ya untuk sebulan. Ini paling rendah selama ini yang saya pakai, apalagi di gold ya, dengan marti 8% di 0,21. Oke, drawdown 8%. Sip, dan cek nih. Ikuti bener. Oh, nih ada, ini ada apa? Ini initial deposit aja saya ada nih 100 USD. Kemudian ada withdraw 31.000 ini. Kemudian ada deposit 40.000. Ini jadi gini, ini saya rasa kemungkinan akun yang sudah saya pernah pakai ya. Kemudian saya sudah WD juga gitu. Dan akhirnya saya pakai lagi untuk ini EA gitu ya. Kemungkinan gitu karena memang saya lupa karena akun sen untuk di Agnes itu dikasihnya cuma 10. Jadi memang sedikit sekali, cuma dikasih 10 ya. Alhasil kalau misalnya ada diarsipkan, alhasil kita cuman bisa gonta-ganti akun itu aja gitu. Kalau misalnya mau lebih dari 10 nggak bisa, harus buat akun Agnes lagi kayak gitu. Jadi memang maksimal akun sen cuman bisa 10 biji ya. Beda dengan akun yang lainnya, standar, pro, raw, zero itu per masing-masing jenis itu dapat dikasihnya untuk real tuh 100 ya. Beda sekali. Sen cuma dikasih 10 ya. Mungkin biar nggak banyak yang di trading di sen ya, karena memang sen itu lebih low risk ya gitu. Oke deh. Sip, mari kita cek untuk drawdownnya aja. Ini drawdown
Tapi untuk perhitungan derajat ini benar ya. Jadi nggak tergantung dengan tadi ada apa namanya balance itu tambah itu sama withdraw itu ya. Oke. Jadi inilah pas pemasangan itu langsung dikalkulasi ya untuk berapa derajatnya seperti itu. Oke. Nah, ini dia ya. Yang paling besar adalah buy equity. Nah, bedanya buy balance dan equity ini, buy balance itu terkait dengan besarnya akumulasi dari loss ya, berapa banyak. Kemudian equity ini adalah floating ya, floating yang menyebabkan equity berkurang ya. Oke. Jadi paling banyak adalah 812 USD ya, makanya equity-nya dardonya adalah 8%-an. Oke, masih cukup kecil ya. Apakah bisa nambah lagi? Mungkin bisa, karena hanya menunggu adanya badai ya. Oke. Nah, jadi cukup ya, cukup sekian untuk hasil 1 bulan ya untuk EA Gomu-Gomu Nomi model Snackman. Jika berminat dengan EA ini bisa hubungin Bang Ali ya. Kemudian untuk kontaknya akan saya tampilkan di deskripsi ya, silakan. Karena EA ini rencananya dijual, apakah sudah terrealisasi atau belum saya kurang tahu juga. Oke. Nah, jadi cukup ya, cukup sekian dulu untuk review EA Gomu-Gomu Nomi Snackman. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaksana dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.